Bodi yang bersih dan kinclong seperti ini benar-benar bening. Dan gue mendapatkannya tidak menggunakan mesin poles, apalagi jet cleaner. Hanya menggunakan polesan manual tangan. Hari ini gue akan melakukan pembersihan, pemolesan ke seluruh bagian bodi. Tapi untuk di video ini, gue membersihkan pada bagian fender depan dulu aja. Untuk gue contohin kepada kalian. Di sini gue menggunakan cairan HF dengan perbandingan 1:20. Masih tetap menggunakan kuas yang sama namun ukuran yang lebih besar. Buat kalian yang belum tahu cara meraciknya, kalian bisa klik link yang ada di pojok kanan atas video ini. Atau akan gue taruh link videonya pada deskripsi box video di bawah ini. Cara yang gue gunakan ialah cara yang benar-benar manual banget. Di sini gue nggak menggunakan mesin poles dan juga tidak menggunakan mesin air untuk membersihkannya. Gue hanya menggunakan gayung kecil ataupun bekas mangkok es lah seperti ini. Tapi gue mau nunjukin sama kalian, dengan alat yang super sederhana, gue bisa memberikan hasil yang benar-benar maksimal untuk membuat mobil itu benar-benar kinclong. Bahkan polesan manual ini bisa menyetarai dengan polesan yang menggunakan mesin dan menggunakan beberapa step untuk proses pemolesannya. Buat kalian yang mau pakai cairan HF ini, gue saranin kalian beli aja di toko offline. Kalian bisa cari toko kimia di deket daerah kalian. Karena cairan kimia yang biasa dijual di toko online rata-rata berkadar 55%. Yang gue khawatirin, mereka mencampurnya menggunakan bahan kimia lain dan bisa menimbulkan efek yang berbeda. Setelah menggunakan cairan HF tadi pada panel ini, gue langsung mencucinya menggunakan sampo untuk mencuci mobil dan menggunakan busa yang khusus untuk bagian bodi mobil. Kemudian, gue melakukan pembilasan hanya gue guyur air sedikit-sedikit aja. Yang penting, semua sabun-sabunnya turun dan bersih bagian bodinya ini. Ritual membersihkan dan merontokkan kerak pada bagian bodi ini sudah selesai dan sekarang gue melakukan pengeringan. Setelah pengeringan ini selesai, gue melakukan pemberian kompon yang dikeluarkan dari Maguires. Kompon ini berfungsi untuk menghilangkan semriwil ataupun baret halus pada bagian bodi mobil ini. Dan pada proses ini lakukan jangan langsung sekaligus. Kalian bisa lakukan per bagian saja. Seumpama satu panel seperti ini, kalian bagi menjadi 2 dan lakukan penggosokannya dengan cara memutar. Jadi, seolah-olah tangan kalian itu menjadi mesin poles, bros. Melakukan poles bodi mobil seperti ini secara manual, kita harus mempertahankan kelembapan dari cairan yang kita gunakan sebelum proses penggosokan. Karena jika cairannya sudah mulai mengering, maka proses penggosokannya akan jadi lebih berat dan kurang efektif. Kasian juga bro, bodi kita terkena cairan yang sudah mengering. Itu bahkan bisa menambah baret pada bagian bodi mobil. Step selanjutnya, gue memberikan wax produk keluaran dari Menzerna, tapi gue beli produk yang repack dari Menzerna itu. Gue belinya di toko online, harganya cukup lumayan murah. Tapi gue rasa produk ini sudah dioplos dengan air karena kekentalannya yang jauh berbeda. Meskipun sudah dicampur dengan air oleh seller yang agak nakal itu, gue rasa akan mengurangi efek dari ketahanan wax produk itu sendiri. Dan buat kalian yang mau beli produk repack secara online, berhati-hatilah. Kalau bisa ya belinya langsung Orian aja lah, yang sudah jadi satu botol memang dari pabriknya, agar terhindar dari seller-seller yang lumayan nakal. Langkah terakhir dalam pemolesan ini, gue memberikan keramik coating yang dikeluarkan oleh Turtle Wax. Sebelumnya gue sudah pernah mengevaluasi atas produk ini setelah pemakaian 7 hari. Buat kalian yang belum nonton videonya, kalian bisa klik link yang ada di pojok kanan atas atau bisa juga lihat linknya pada deskripsi box video di bawah ini. Pada penggunaan keramik coating ini, gue saranin setelah melakukan penyemprotan dan pengelapan seperti ini, diamkan mobil hingga 24 jam
Jangan terkena air ataupun kelembapan untuk mempertahankan efek dari keramik coating itu sendiri. Dan inilah hasilnya setelah melakukan pemolesan dan perontokan di step awal menggunakan cairan HF. Kalian bisa lihat perbedaannya antara bagian sebelah kanan dengan bagian yang sebelah kiri. Warna pada bagian pintu ini jauh lebih kusam ataupun lebih gelap. Dan permukaannya sedikit lebih kasar. Dan untuk bagian yang sudah gua kerjakan, warnanya jauh lebih terang dan lebih mengkilat karena sudah dilakukan pemolesan.